Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-198 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa jika manga Kimetsu no Yaiba chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-198 ini bisa dikatakan kalau kita sepenuhnya ditunjukkan dengan pertarungan yang sangat sengit untuk menahan Muzan sampai matahari terbit. Karena seperti yang kalian tahu kalau pada chapter yang lalu memang telah dikatakan kalau matahari terbit kurang 25 menit lagi. Dan karena matahari terbit hanya tinggal 25 menit lagi, Muzan memang lebih memprioritaskan untuk melarikan diri. Tapi tentunya para pemburu iblis tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Oleh sebab itu, pada chapter kali ini, di awal-awal cerita, Tanjiro, Zenitsu, dan juga Inosuke dengan mati-matian terus menyerang Muzan agar Muzan tidak dapat melarikan diri. Memang benar pada chapter kali ini, meskipun tidak terlalu jelas, Muzan telah kembali menggunakan teknik darah iblisnya. Tapi entah kenapa, teknik darah iblis yang digunakan Muzan untuk kedua kalinya ini tidak berhasil melumpuhkan para musuhnya. Karena Inosuke yang saat itu posisinya paling dekat dengan Muzan tidak mengalami apa-apa. Dan menariknya, setelah Muzan menggunakan teknik darah iblisnya yang kedua kalinya ini, akhirnya Tanjiro juga menyadari kalau teknik ini tidak bisa Muzan gunakan dengan terus-menerus. Karena untuk menggunakan teknik ini, Muzan harus mengumpulkan tenaga terlebih dulu. Dengan begitu, karena teknik darah iblis Muzan ini sudah diketahui kelemahannya dan serangan Muzan sendiri juga semakin melambat karena tubuhnya yang semakin lemah, Tanjiro pun kembali menggunakan teknik pernapasan mataharinya dengan terus-menerus untuk menyerang Muzan. Dan hebatnya, dengan bantuan dari Zenitsu dan Inosuke, akhirnya Tanjiro berhasil menusuk Muzan dan membuat Muzan tertahan di dinding. Memang benar, meskipun Muzan telah ditusuk oleh Tanjiro dengan pedang Nichirin berwarna merah sampai dia tertahan di dinding, tangan dan tentakel Muzan masih tetap bisa menyerang Tanjiro. Tapi sebelum tangan dan tentakel Muzan berhasil menyerang Tanjiro, Mitsuri yang sebelumnya sudah tidak bisa bertarung menghentikan tangan Muzan dan dia juga berhasil memutuskan tangan Muzan itu dengan cara menariknya. Sedangkan untuk satu tangan Muzan yang lainnya juga berhasil dipotong oleh Sanemi. Dan Sanemi juga menusukkan pedang Nichirinnya ke tangan Muzan yang telah terpotong itu agar Muzan tidak bisa meregenerasi tangannya yang telah terpotong. Akan tetapi meski Muzan sudah ditahan oleh Tanjiro dan Sanemi, dia tentunya masih belum menyerah. Karena monster yang bernama Muzan ini malah berencana memakan Tanjiro dengan menciptakan mulut yang sangat besar. Tentu saja jika Tanjiro berusaha menghindari mulut Muzan ini, maka Muzan dapat terlepas dari tahanan Tanjiro dan juga Sanemi. Dan saat sedang kritis-kritisnya inilah, Obanai malah memutuskan mengorbankan dirinya dengan menahan mulut besar Muzan itu dengan tubuhnya sendiri. Dengan begitu, Tanjiro tetap bisa menahan Muzan agar Muzan tetap tertahan di dinding. Memang benar apa yang dilakukan oleh Obanai ini sangat beresiko, karena dia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng hidup bagi Tanjiro agar Tanjiro tetap bisa menahan Muzan. Tapi para pemburu iblis ini sebelumnya memang sudah siap mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan Muzan. Jadi meski nyawanya sendiri sebagai taruhan, namun jika mereka berhasil mengalahkan Muzan, mereka semua tidak akan ragu untuk melakukannya. Oleh sebab itulah pada chapter kali ini Obanai rela mengorbankan dirinya sendiri agar Tanjiro tetap bisa menahan Muzan. Dan menariknya, setelah Obanai menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng hidup agar Tanjiro tetap bisa menahan Muzan, matahari terbit sudah mulai terlihat. Yang itu berarti tinggal sedikit lagi Muzan akan dapat dikalahkan jika Tanjiro, Obanai, dan Sanemi terus bisa menahan Muzan dalam posisi seperti itu. Dan karena Muzan telah melemah dan dia juga telah ditusuk oleh dua pedang Nichirin berwarna merah, seharusnya Muzan akan kesulitan untuk meregenerasi satu tangannya lagi yang telah diputuskan oleh Mitsuri. Mungkinkah akhir hidup Muzan akan berakhir seperti ini? Dan mungkinkah Tanjiro, Obanai, dan Sanemi bisa terus bertahan dalam posisi seperti ini sampai matahari benar-benar terbit dan mengenai tubuh Muzan? Sayangnya untuk sekarang kita masih belum bisa mengetahuinya. Karena memang setelah ditunjukkannya kalau matahari terbit sudah mulai terlihat, manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-198 ini harus berakhir. Jadi untuk mengetahui akan seperti apa akhir dari pertarungan ini, kita harus menunggu lagi selama 1 minggu sampai manga Kimetsu no Yaiba chapter terbarunya keluar.
Nah, itulah pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-198 yang dapat saya buat kali ini. Dan bisa dikatakan kalau pembahasan saya kali ini sedikit berbeda dengan pembahasan yang saya buat biasanya. Karena memang manga Kimetsu no Yaiba chapter kali ini terlalu banyak pertarungan sengit yang ditunjukkan dan jarang sekali ada percakapan yang terjadi. Oleh sebab itulah hanya seperti inilah pembahasan yang dapat saya buat. Tapi meski pembahasan yang saya buat hanya seperti ini, namun cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-198 ini sangat seru sekali. Jadi saya sarankan buat kalian yang belum membacanya untuk segera membaca manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-198 agar kalian bisa tahu seseru apa pertarungan Muzan melawan para pemburu iblis ini. Dan sampai sini saja dulu pembahasan yang dapat saya buat. Dan jika kalian memiliki kritik, silahkan tinggalkan kritikan kalian itu pada kolom komentar ya.